Assalamualaikum, kembali lagi bersama Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk lanjutan. Ini adalah part kedua. Kita akan bahas insya Allah nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Penilaian harian kesetimbangan kimia. Kimia kelas 11 ya. Oke, diambil bukunya, kita akan belajar bersama-sama nomor 11. Proses pembuatan amoniak disebut proses Haber-Bosch. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Ya, semua fasenya gas. Ternyata entalpinya adalah negatif, maka dia adalah eksoterm ya. Perlakuan yang tepat untuk meningkatkan produksi amoniak. Amoniak itu adalah NH3. Agar NH3-nya semakin banyak, maka kesetimbangan tuh harus mengarah ke NH3. Maka kesetimbangan diminta ke kanan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat untuk poin A, menambahkan konsentrasi H2 dan mengurangi konsentrasi N2. Nah, ini dalam satu ruas ini tidak boleh ya yang satu ditambahkan, yang satu dikurangi. Nah, nanti tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Oke, maka poin A salah. Next, poin B, mengurangi konsentrasi N2 dan mengurangi konsentrasi NH3. N2-nya dikurangi konsentrasinya, NH3-nya juga konsentrasinya dikurangi. Nah, ini antara ruas kiri dan kanan kok sama-sama dikurangi. Nanti pergeseran kesetimbangannya juga tidak ada. Salah ya. Memperbesar volume. Apabila volume diperbesar, maka bergeser ke koefisien yang besar. Kita lihat ya. Di ruas kiri, koefisiennya itu ada 4 ya. Ini 1 ditambah 3. Di ruas kanan, itu koefisiennya ada 2. Maka agar bergeser ke kanan, maka artinya bergeser ke koefisien yang kecil. Padahal pada saat memperbesar volume, bergeser ke koefisien yang besar. Nah, makanya salah ya. Pada saat volume diperbesar, maka keseimbangan malah bergeser ke kiri, ke koefisien yang besar. Ya, salah lagi untuk poin C. Kita lanjut ya ke poin D. Mengurangi konsentrasi H2 dan menurunkan suhu. Ya, kita akan menurunkan konsentrasi H2. Ini konsentrasi H2. Jika salah satu konsentrasi diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke konsentrasi yang diturunkan itu. Nah, karena H2 berada di ruas kiri, maka nanti keseimbangannya ke arah kiri. Itu apabila konsentrasi diturunkan. Salah kembali, karena kita mintanya harus ke ruas kanan ya. Oke, yang terakhir kita lihat untuk poin E, mengurangi konsentrasi NH3. Ya, jika salah satu konsentrasi diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke konsentrasi yang diturunkan tersebut. NH3 diturunkan, NH3 berada di ruas kanan. Maka keseimbangannya ke ruas kanan. Sendiri ya, atau ke arah yang konsentrasinya diturunkan. Ya, ini betul. Selanjutnya, menurunkan suhu. Jika suhu diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke eksoterm. Eksoterm itu artinya yang entalpinya negatif. Betul sekali ya, karena entalpinya negatif, itu artinya produknya itu juga negatif. Produknya juga bersifat negatif atau eksoterm. Nanti reaktannya bersifat positif. Produk mengikuti entalpi. Ya, betul ya, jika suhu diturunkan, keseimbangan ke negatif, yang di ruas kanan nilainya negatif. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Nomor 12. Pernyataan yang benar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Poin A, perubahan suhu tidak menggeser. Salah, harusnya menggeser. Katalis hanya dapat mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Betul. Menambahkan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Belum tentu. Dengan menambah volume itu akan menggeser ke koefisien ya. Perbedaan koefisien bisa koefisien yang ke besar atau yang ke kecil. Bukan selalu ke produk ya. Poin D. Pengurangan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan. Belum tentu. Kalau tekanan dan volume itu bermain koefisien nantinya. Mengurangi konsentrasi produk, ya, produknya dikurangi konsentrasinya, akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan. Salah. Jika salah satu konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan bergeser
ke arah yang dikurangi itu. Maka harusnya ke arah produk atau ke arah kanan. Bukan ke arah reaktan ya, ke arah produk harusnya. Jawabannya adalah B. 13. Harga Kc-nya. Kita lihat ya. Kita lihat dari reaksinya ada H2 gas ditambah dengan S fasenya solid menghasilkan H2S fasenya gas. Ingat, yang boleh masuk ke persamaan Kc itu yang hanya gas dan aqueous. Di sini ada solid, maka solid tidak mempengaruhi persamaan ya. Nanti berarti konsentrasi H2S pangkat koefisiennya 1 dibagi dengan konsentrasi H2 koefisiennya 1. Ya, konsentrasi H2S berapa? Ini. Hati-hati ini masih mol ya. Rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan volume. Volumenya itu 2. Oke ya. 12 dibagi 2 tuh 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan di sini 0,06. Lalu konsentrasi H2 itu ini. Rumusnya sama, mol dibagi volume 0,08 dibagi dengan 2, maka 0,04. Ya, kita masukkan di sini 0,04. Ya, ini jawaban yang tepat. Jawabannya adalah A. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 14. Jika diketahui ada CO, fasenya gas, direaksikan dengan H2O, fasenya gas, menghasilkan CO2 yang fasenya gas, ditambah dengan H2, fasenya gas, ditambah energi. Itu artinya melepas energi ya, karena melepas energi maka reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Jika entalpinya negatif, itu artinya produknya negatif, reaktannya positif. Produk mengikuti entalpi. Oke, ternyata suhu diturunkan. Apabila suhu diturunkan, maka nanti kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Atau yang entalpinya negatif. Di sini negatif yang mana? Ke kanan. Ya, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya, karena suhunya berubah, kalau ke kanan, maka nanti Kc-nya jadi bertambah. Ya, kalau suhu tetap, walaupun dia ke kanan, Kc tetap. Ya, karena ini bermain suhu dan bergeser ke kanan, maka Kc bertambah. Kalau bermain suhu, suhunya berubah ya maksudnya ya. Kok kesetimbangannya ke kiri, maka Kc berkurang. Oke, jawabannya kita cari yang kanan. Dan Kc-nya bertambah. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui ada 2MO2, fasenya solid, menghasilkan 2MO yang fasenya solid direaksi plus O2 ya, fasenya gas. MO2-nya itu sebesar 0,6 mol jika pada keadaan setimbang ya terdapat gas O2. Oke, saya buat di sini mula-mula reaksi setimbang. Ya, dalam keadaan mula-mula belum ada apa-apa di sini. O2 dalam keadaan setimbang 1,44 liter ya. Saya akan mencari molnya dulu. Karena dalam keadaan RTP ini, maka nanti rumusnya mol itu V dibagi dengan 24 ya. Nanti 1,44 saya bagi dengan 24 terlebih dahulu. Oke, paham ya? Yuk. 1,44 dibagi dengan 24 itu adalah 0,06 mol. Nah, kita masukkan. Oksigen dalam keadaan setimbang adalah 0,06 mol. Pertanyaannya, berapakah sih MO2 yang terurai? Maka ditanya alfa. Apa rumusnya alfa? Rumusnya alfa itu adalah mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula dikali dengan 100%. Oke, jika dalam keadaan setimbang, itu produk dalam keadaan setimbang ya, itu akan naik ke sini. Maka nanti sini plus 0,06. Maka nanti sini berapa Mbak? Kita bermain koefisien. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Ya, maka artinya 2 per 1 dikali 0,06. Ya, 0,06 dikalikan 2 itu 0,12. Ya, ketemulah mol reaksinya untuk MO2. Maka nanti 0,12 dibagi mula-mulanya 0,6 dikali 100%. 0,12 dibagi dengan 0,6 itu adalah 0,2 ya. Kalau saya kali dengan 100 maka jawabannya 20%. Jawabannya itu adalah A.
Lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 16. Diketahui reaksi H2 fasenya gas, I2 itu juga fasenya gas, menghasilkan 2HI yang fasenya gas juga. Nilai Kc-nya itu adalah 1/4. Jika volumenya 1 liter, jika pada keadaan setimbang, ya, terdapat X, konsentrasinya H2 itu X ya, sedangkan HI itu Y, berapakah konsentrasi I2? Oh, ini berarti sudah dalam keadaan setimbang D. Di sini konsentrasi H2-nya tuh X, I2-nya yang nggak tahu ya, apalagi di sini HI ya, HI-nya itu Y, ini X molar, Y molar. Kita mencari I2 ya. Ya, rumusnya Kc itu apa? Di sini semua fasenya gas ya. Maka boleh ikut semuanya ke persamaan Kc. Konsentrasi HI pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 pangkat 1, I2 pangkat 1. Ya, konsentrasi H-nya itu adalah Y. Maka Y pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2-nya X dikali I2. I2 misalkan saya anggap konsentrasinya itu adalah P lah ya. P molar. Saya buat sini P. Kc-nya itu 1/4. Ya, kita kalikan silang ya. Maka nanti XP sama dengan 4Y kuadrat. Maka nanti P sama dengan 4Y kuadrat dibagi dengan X. Paham ya, Dek? Atau 4Y kuadrat X pangkat min 1 molar. Oke? Mana ya? Ada unsur 4, X pangkat min 1 Y kuadrat ya. Jawabannya adalah D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 17. Diketahui ada 2AB3, fasenya gas, menghasilkan A2 dan 3B2, fasenya gas. Diketahui harga Kp pada suhu tersebut, nilai Kp-nya itu adalah 2,46. Jika tetapan gas ideal ya, R-nya ya, R-nya itu 0,082, ditanya Kc. Ya, ditanya Kc ya, pada saat suhunya 27 Celcius. Nah, di sini berarti hubungan Kp dan Kc. Pakai rumus apa, Mbak? Kita gunakan rumus Kp sama dengan Kc dikalikan R T pangkat delta N. Kp-nya itu adalah 2,46, Kc-nya tidak tahu, R itu adalah 0,082, T-nya itu wajib Kelvin ya, maka nanti 27 ditambah dengan 273. 300 ya. Saya kalikan di sini 300. Delta N itu rumusnya apa, Mbak? Koefisien produk dikurangi reaktan. Tapi yang hanya fasenya gas ya, di sini pas kebetulan semua fasenya gas, maka nanti produknya ini 1 ditambah 3 ya, koefisiennya ini ungu, koefisiennya sini 4, di sini koefisiennya adalah 2. 4 kurangi 2 itu adalah 2. Oke, maka nanti nilai Kc-nya itu adalah 2,46 dibagi, saya hitung dulu ya, Dek, 0,082 dikali dengan 300 itu adalah 24,6. Ya, saya buat di sini 24,6 pangkat 2. Ya, atau nanti di sini kan 24,6 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 24,6 dikali 24,6. Ini kan hilang. Begitu ya. Atau jadinya 1/246 ya, masing-masing baik pembilang maupun penyebut saya kali 10. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 18. Diketahui ada N2H6 CO2 yang fasenya solid menghasilkan 2NH3 fasenya gas ditambah dengan CO2 fasenya gas dalam volume tertutup, dalam wadah tertutup ya, volumenya adalah 2 liter, sebanyak 0,4 mol amoniak. Amonium karbamat ya, itu adalah N2H6CO3, 0,4 mol, dipanaskan pada suhu tertentu.
Jika terdisosiasi 75%, ini berarti saya buat mula-mula reaksi setimbang. Iya, ternyata alfanya adalah 0,75 ya, harga Kc-nya. Oke guys, kita dari alfa dulu ya. Alfa itu rumusnya adalah mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. 0,75 yang bereaksi itu tidak tahu, mula-mulanya 0,4 mol. Ini mula-mulanya 0,4. Ya, maka nanti mol yang bereaksi ketemu 0,4 dikalikan 0,75 itu adalah 0,3. Ya, yang bereaksi 0,3 di sini. Maka nanti sini ketemu ya, nanti ya sini plus, perhatikan koefisiennya 2/1 dikalikan 0,3, maka 0,6. Di sini 1/1 dikali 0,3. Di sini tetap 0,3. 0,3, 0,6, 0,1. Ditanya Kc ya. Rumus Kc itu adalah konsentrasi produk NH3 pangkat 2 ya. CO2 pangkat 1 yang di bawah itu dibagi 1 ya, nggak ada ya. Karena dalam keadaan reaktan ini fasenya solid tidak ikut kebersamaan Kc, maka nanti jangan lupa itu konsentrasi ya, dan ini masih mol. Maka nanti mol dibagi dengan volume, 0,6 dibagi dengan volumenya 2 pangkat 2. Nanti di sini CO2-nya 0,3/2 pangkat 1. Oke, 0,6 dibagi 2 itu adalah 0,3. 0,3 kuadrat dikali dengan 0,15. 0,15 dikalikan dengan 0,3 kuadrat itu adalah 0,0135. Jawabannya B. Next, nomor 19. Diketahui ada reaksi A plus 2B menghasilkan C plus 5/2D. Nilai Kc-nya itu adalah 4. Berapakah nilai Kc untuk 2C ditambah 5D menghasilkan 2A plus 4B? Nah, kita lihat ya, diminta C-nya itu di ruas kiri. Loh, kok ini C-nya berada di ruas kanan? Maka persamaan ini kita harus tukar. Ya, yang tadinya kanan kita tukar ke kiri. Ditukar dulu ya. Setelah itu, mintanya koefisiennya adalah 2. Di sini sediainya koefisiennya 1. Setelah ditukar, saya kali 2. Oke ya, paham ya? Nah, maka nanti Kc yang baru ditukar itu jadi 1/4 dikali, maka jadi pangkat. Jawabannya 1/16. 1/16 itu berapa, D? 1 bagi 16 itu 0,0625. Lanjut ya ke soal nomor 20. Pada suhu 400 derajat Celcius, reaksi 2Hi yang fasenya gas menghasilkan H2 fasenya gas ditambah dengan I2 fasenya gas memiliki nilai Kc sebesar 0,02. Jika pada kondisi tertentu konsentrasi Hi adalah 2M, H2 itu adalah 0,5M, dan I2 0,1M. Pernyataan yang benar sesuai data tersebut adalah, oke, kita akan mencari Kc ya. Rumusnya Kc itu adalah konsentrasi produk, hampir sama ya, dibagi dengan reaktan. Nah, kayak gini. Konsentrasi H2-nya itu adalah 0,5. Konsentrasi I2-nya itu adalah 0,1. Dibagi dengan konsentrasi Hi-nya itu adalah 2. Ya, maka nanti 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 4. 5 dibagi 4 itu adalah 1,25 ya. 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini nilai Kc-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, dari data kita peroleh bahwa nilai Kc lebih besar daripada Kc. Kc ya, kok Q3. Lebih besar daripada Kc. Maka ini salah, ini salah, ini salah ya. Nah, saya kasih rangkuman di sini ya, Dek. Apabila Kc lebih besar daripada Kc,
maka reaksi bergeser dari kiri ke kanan atau ke kanan ya. Tapi kalau KC kurang dari QC, maka reaksi bergeser ke kiri atau kanan ke kiri. Apabila KC sama dengan QC, maka reaksi setimbang ya, atau tidak bergeser, tidak ke kanan maupun ke kiri. Nah, dikarenakan KC lebih besar dari QC, maka artinya reaksi bergeser ke kanan ya, reaksi bergeser ke kanan. Karena reaksi bergeser ke kanan, maka artinya konsentrasi H2 dan I2 bertambah. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Ya, terima kasih perhatiannya ya. Semoga mudah dipahami dan kalian semuanya paham. Simak kembali video materi privat lainnya. Assalamualaikum.